Ardila Rizkiani dengan NIM 2115013. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, extension, dan stimulasi kontrol untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Langsung saja, materi pertama yang akan saya bahas yaitu prinsip dasar modifikasi perilaku extension, yaitu pengertian extension. Extension adalah menghentikan reinforcement pada tingkah laku yang sebelumnya diberi reinforcement. Maksudnya, jika suatu kasus di mana pada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan, maka kemudian tidak ada lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Extension terjadi ketika selama sebuah perilaku dikuatkan, meskipun hanya sebentar atau tidak terlalu lama, maka perilaku tersebut akan terus ada. Akan tetapi, apabila sebuah perilaku terus diikuti dengan konsekuensi penguatan dengan waktu yang lama, seseorang akan menghentikan perilaku tersebut. Ketika perilaku tersebut terhenti karena tidak adanya penguatan dalam waktu yang lama, bisa dikatakan bahwa perilaku tersebut telah mengalami penghapusan atau extension dan perilaku tersebut telah dihilangkan. Nah, kategori extension terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, extension burst, ledakan pemunahan, di mana terjadi peningkatan frekuensi, durasi, atau intensitas dari perilaku yang tidak diperkuat selama proses extension. Dampak yang akan terjadi jika tidak adanya penguatan saat extension yaitu akan menyebabkan terjadinya peningkatan frekuensi, durasi, atau interaksi perilaku, munculnya perilaku yang baru beserta respon emosional atau yang biasa disebut dengan perilaku agresif. Contohnya yaitu Mawar tidak mendapatkan kopinya, ia menekan tombol pada mesin kopi berulang kali, meningkatkan frekuensi, kemudian mendorongnya lebih keras atau peningkatan intensitas sebelum akhirnya ia menyerah. Yang kedua ada spontaneous recovery, yaitu munculnya kembali tingkah laku tertentu setelah beberapa waktu tidak muncul. Spontaneous recovery cenderung mengalami perilaku terjadi lagi di dalam situasi yang serupa dengan situasi di mana extension belum terjadi. Contohnya, anak selalu marah ketika diminta untuk mengembalikan gadgetnya, lalu orang tua mengambil tindakan mengabaikan, maka perilaku tersebut tidak akan hilang karena perilaku anak tersebut diperkuat atau di reinforcement, sehingga mengabaikan sebagai ekstingsi bukan teknik yang tepat. Agar harapan dalam melaksanakan konseling dapat tercapai dengan baik dan teknik extension dapat dilaksanakan dengan terarah, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penghapusan atau extension, yaitu yang pertama, kontrol terhadap pemberian penguatan bagi perilaku yang akan diturunkan atau dihapuskan. Yang kedua, penurunan perilaku dikombinasikan dengan penguatan positif bagi perilaku alternatif. Yang ketiga, lakukan pada situasi yang memaksimalkan program extension dan minimalkan situasi yang memungkinkan pihak lain memperkuat perilaku yang tidak diharapkan. Yang keempat, extension akan berlangsung cepat setelah diikuti continuous reinforcement, pemberian penguatan setiap kali perilaku diharapkan muncul. Dan yang terakhir, prinsip penting dalam modifikasi tingkah laku adalah bila ingin perilaku muncul lebih sering, maka beri dia penguatan. Kelebihan dan kelemahan prosedur penghapusan atau extension. Kelebihan prosedur penghapusan atau extension yang pertama, prosedur ini dikomunikasikan dengan prosedur lain telah terbukti efektif diterapkan dalam berbagai macam situasi. Yang kedua, proses penghapusan menimbulkan efek yang tahan lama. Yang ketiga, prosedur penghapusan tidak menimbulkan efek samping yang negatif daripada prosedur yang menggunakan stimulus aversif atau hukuman. Nah, kelemahan dari prosedur penghapusan atau extension yang pertama, efek tidak terjadi dengan segera. Efek penghapusan biasanya tidak seketika terjadi. Yang kedua, perilaku lain termasuk perilaku agresif sering timbul. Yang ketiga, imitasi perilaku orang lain. Yang keempat, kesukaran menghentikan penguatan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai prinsip dasar modifikasi perilaku stimulus kontrol. Pengertian stimulus kontrol yaitu sebuah perilaku cenderung dilakukan ketika penyebab atau anteseden hadir. Penyebab anteseden hadir adalah stimulus, kejadian atau keadaan yang hadir ketika atau sebelum perilaku itu muncul.
Stimulus kontrol adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika seorang individu berperilaku tertentu karena adanya stimulus yang diberikan dan berperilaku berbeda ketika stimulus tersebut tidak ada. Stimulus apapun yang mampu memodifikasi perilaku tersebut diskriminatif stimulus. Stimulus kontrol dalam modifikasi perilaku sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan diskriminasi atau discrimination training adalah dasar dari stimulus kontrol operan. Dalam hal ini, kontrol stimulus dapat berkembang karena perilaku diperkuat di depan stimulus tertentu saja. Perilaku ini akan terus muncul di masa depan hanya jika stimulus kontrol yang diberikan telah ada terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada S delta adalah stimulus yang muncul ketika perilaku tidak mengalami penguatan. Dalam pelatihan diskriminasi perilaku diperkuat ketika perilaku tersebut muncul dengan adanya stimulus diskriminasi, namun tidak muncul ketika ada S delta ini. Nah, yang ketiga ada stimulus class, yakni pengumpulan dari stimulus yang memiliki efek fungsional yang sama dalam sebuah perilaku tertentu. Sebagai contoh adalah kumpulan beberapa stimulus yang bisa berfungsi sebagai sebuah stimulus diskriminasi untuk perilaku tertentu. Nah, yang keempat ada antecedent stimulus, adalah stimulus yang ada di organisme untuk menunjukkan perilaku yang telah dipelajari. Ketika sebuah organisme atau individu merasakan antecedent stimulus, dia akan memberi respon yang akan memaksimalkan konsekuensi yang memperkuat dan meminimalisir konsekuensi berupa hukuman. Dan yang kelima, stimulus diskriminasi pelatihan dan hukuman. Ketika sebuah perilaku diberi hukuman di depan individu atau organisme yang diberi stimulus, maka perilaku tersebut akan menurun bahkan berhenti di masa depan meskipun stimulus yang sama didapatkan kembali. Nah, yang keenam, stimulus kontrol penelitian. Artinya telah ada prinsip kontrol stimulus yang dibentuk dan dilakukan eksplorasi pengaplikasiannya untuk bisa mengubah perilaku atau kebiasaan seseorang. Sebagai contoh adalah Azrin dan Cowell yang melakukan penelitian untuk mengubah perilaku atau kebiasaan merokok berat. Perokok berat ini dibuat untuk mengurangi konsumsi rokok mereka per hari. Caranya adalah dengan mengunci jangka waktu kapan rokok bisa mendapatkan sebatang rokok. Yang ketujuh, stimulus kontrol dan aturan, yakni stimulus kontrol bisa terjadi saat perilaku tertentu diperkuat dengan keberadaan stimulus diskriminatif dan perilaku pada akhirnya akan muncul ketika ada stimulus diskriminatif tersebut. Dan yang ke-8, stimulus generalisasi ialah stimulus untuk membangkitkan respon yang terkontrol. Ketika stimulus menjadi semakin tidak mirip dengan stimulus diskriminasi, kekuatan respon semakin menurun. Misalnya pada kasus tertentu terdapat kondisi antecedent di mana perilaku diperkuat atau terhenti akibat extension punishment adalah spesifik, namun pada kasus lainnya kondisi antecedent ini melewatkan menjadi bervariasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.